Kali ini kita akan coba untuk ngebahas break-in dinamo, khususnya dinamo standar yaitu dinamo Mabuchi dan SMC. Soalnya dari sebagian teman-teman subscriber ada yang nanyain juga, spill dong gimana caranya nge-break-in dinamo Mabuchi atau SMC-nya versi Babang BBL. Nah, di video kali ini kita akan coba untuk bahas seperti apa sih cara saya untuk nge-break-in dinamo, mulai dari penggunaan voltase di alat break-innya sendiri sampai ke treatment untuk cara nge-break-in dinamonya. Dan juga nanti di akhir video kita akan langsung coba untuk turunkan dan balapkan mobilnya setelah dinamonya di break-in, seperti apa larinya, tonton keseruannya sampai videonya habis. Oke, sekarang di depan kita udah ada 3 dinamo dengan 2 jenis berbeda, yaitu dinamo Mabuchi standar dan juga SMC standar yang belum di break-in. Sementara untuk alat break-innya sendiri, saya menggunakan alat break-in sederhana seperti ini. Saya beli di toko online. Dan untuk oil break-innya, yang pertama saya menggunakan oli seperti ini yang sering saya gunakan. Dan yang kedua, yang spesial, saya dapat kiriman nih dari Antum Mini 4WD. Makasih banyak buat Antum Mini 4WD udah support channel Babang Bibil dengan ngirimin oli break-in seperti ini. Kita lihat dulu dari kemasan untuk oil break-innya. Dari luar nampak keren banget, dibungkus plastik dan dikasih label Antum Mini 4WD oil break-in. Teman-teman boleh banget buat follow Instagramnya Antum Mini 4WD. Linknya nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Langsung aja kepoin di Instagramnya Antum Mini 4WD. Dan misalkan teman-teman kalau mau beli minyak Antum ini, saya cantumkan juga untuk link pembeliannya. Oke, keren. Gimana? Babang Bibil udah bisa nggak jualannya? Ya minimal maksimal lah udah dapat kiriman minyak break-in gitu. Alhamdulillah banget. Senggol dong. Emang gak cocok banget nih ikut-ikutan tren gaul ngomong ala-ala selebgram gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita buka dulu untuk kemasan oli break-in dari Antum Mini 4WD-nya. Nampak dalam seperti ini, ada tulisan minyak Antum. Sekilas kalau dengar namanya aja kita udah ke bawah suasana Arab-Araban gitu ya. Ada ana, ada ente, ada antum gitu ya. Oke, keren. Kita lanjutkan untuk break-in-nya. Kita mulai dengan mencolok dulu untuk di bagian tutup dinamo di bagian belakangnya. Saya akan menggunakan hand grinder seperti ini. Dan juga kita akan pasangkan untuk pinion gear pada dinamonya. Oke, proses pencoakannya udah selesai. Kita lihat dulu untuk dinamo yang udah dicoaknya seperti ini. Jangan lupa dicoaknya harus bagian belakang dinamonya ya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus membersihkan angkur dinamo yang di bagian dalamnya dengan menggunakan kontak cleaner seperti ini. Takutnya ada potongan-potongan dinamo yang nempel ke angkur dan brushnya. Kita ketrok-ketrok dulu ke lap biar kotoran bekas potongan dinamonya keluar semua. Sedikit kita rapikan juga untuk di bagian potongan dinamonya, biar enak kelihatannya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan pinionnya. Saya tidak melakukan pengeleman dulu untuk pinion gear yang nempel ke ujung dinamonya, tapi disarankan biar dinamonya lebih gigit lagi, ujung dinamonya harus teman-teman kikir dan juga dilem ke pinion gearnya. Dan nanti kita akan coba ukur untuk hasil break-inannya. Dengan menggunakan speed checker, kita akan bandingkan sebelum dan sesudah pembreak-inan dinamo Mabuchi ini. Oke, proses pencoakan dan juga pemasangan pinion gearnya udah selesai. Kita coba lihat untuk alat ukur yang akan kita gunakan. Kita akan coba pakaikan dinamonya ke Tamiya cover bank dan diukur dengan speed checker seperti ini. Dan juga saya menggunakan discharger sebagai baterai analisnya biar voltase yang digunakannya sama. Kita lihat untuk alat pengukur kecepatannya atau speed checkernya seperti ini. Bukan merek Tamiya tapi aftermarket. Teman-teman bisa beli di toko online. Banyak speed checker Tamiya model-model seperti ini. Untuk mereknya sendiri yaitu speed checker merek Two Face Lab. Oke, speed checkernya udah nyala. Langsung kita lanjutkan ke baterai yang akan kita gunakan. Kita samakan nantinya voltase setiap pengecekan dinamo ke mobilnya. Kita akan gunakan voltase 2,95 volt di setiap pengecekan dinamo ke mobilnya. Biar teman-teman bisa ngebandingin untuk hasil keduanya setelah proses di break-in. Kita akan coba ukur dulu untuk kecepatan rata-rata di dinamo Mabuchi yang belum di break-in. Kita ambil satu sampel aja untuk dinamo Mabuchi-nya. Dan kita akan lihat untuk kecepatan rata-ratanya pada dinamo yang belum di break-in. Untuk gear rasionya sendiri, saya akan menggunakan gear coklat merah atau 4,2:1 pada setiap pengecekan speednya. Oke, kita mulai untuk pengukurannya. Berapa kecepatan yang kita dapat pada dinamo Mabuchi standar yang belum di break-in? Ya, di rata-rata 20 RPM.
Dan satu lagi kita akan coba lakukan speed test pada dinamo SMC standar yang belum di break in juga. Kita ganti dulu dinamonya menggunakan dinamo SMC standar. Kita pasangkan lagi ke Tamiya-nya, masih dengan Tamiya yang sama dan dinamo yang berbeda. Dan kita coba ukur lagi, kita samakan untuk voltasenya di 2,95 volt. Oke, untuk hasil dari SMC-nya sendiri lebih rendah sedikit di rata-rata 19 RPM. Dan dari pengetesan barusan menunjukkan kenapa racer STB lebih banyak memilih dinamo Mabuchi ketimbang SMC yang digunakan di kelas STB ini. Ya dikarenakan teman-teman bisa lihat sendiri untuk dinamo Mabuchi-nya lebih kencang daripada SMC meskipun belum di break in sama sekali. Oke, kita rapikan dulu untuk peralatan-peralatan pengukurnya. Kita akan mulai untuk proses pembreak-inan dinamonya. Oke, di sini kita akan membedakan, ngasih tanda buat dinamo yang di break-in dengan oil yang saya biasa gunakan dan juga oli dari Antum Mini 4WD. Nah, yang sebelah kiri ini saya gunakan slot tip atau Tamiya tape untuk dinamo yang menggunakan oli yang saya biasa gunakan dan di sebelah kanan untuk Antum Mini 4WD. Oh iya, saya dikasih resep juga ini dari Antum Mini 4WD-nya. Beliau nge-share cara atau treatment untuk penggunaan oil break-in Antum Mini 4WD-nya. Teman-teman bisa screenshot aja atau nanti bisa DM langsung ke Antum Mini 4WD-nya. Ada formula khusus yang dibagikan oleh Antum Mini 4WD ini. Dan kita akan coba praktekkan di pembreak-inan kali ini. Pertama kita akan sesuaikan untuk voltase yang akan kita gunakan. Di putaran pertama kita akan menggunakan voltase rendah yaitu di 1,2 volt. Dan nantinya voltasenya akan berubah meningkat selama 5 kali sesi proses pembreak-inannya. Di formulanya juga dijelaskan untuk cara melumasi bagian atas dinamonya. Kita gunakan Singer seperti ini. Cairan Singer ini bisa teman-teman dapatkan di toko-toko jahit di dekat rumah teman-teman juga pasti ada. Oke, penetesan untuk cairan Singernya diteteskan di atas dan di bawah untuk dinamonya sendiri. Kita masukkan ke break-in holdernya. Dan di sesi pertama ini kita akan coba break-in selama 2 menit. Kita kocok dulu untuk minyak antumnya dan dikarenakan dinamonya akan dipakai di mobil dinamo depan, untuk arah pembreak-inannya kita mulai dengan berlawanan dengan arah jarum jam atau ke kiri. Kita cepetin aja biar prosesnya nggak kelamaan. Dan di setiap 1 menit di formulanya diterangkan juga angkur dinamonya kita tetesin lagi dengan minyak antumnya. Kita tunggu sampai 2 menit dan lalu kita istirahatkan. Oke, udah 2 menit, langsung kita angkat lagi dinamonya dari break-in holdernya dan kita coba istirahatkan selama 1 menit. Kita coba semprot lagi, bersihkan lagi kotoran-kotoran bekas break-inannya. Puter-puter angkurnya biar tambah bersih dan keluarkan sisa hasil kotorannya. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua. Kita teteskan lagi Singernya di atas dan bawah bagian dinamo yang berputarnya. Tujuannya biar proses pembreak-inannya lebih lancar aja sih. Oke, kita istirahatkan dulu selama 1 menit. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua, masih dengan voltase yang sama, yaitu voltase 1,2 volt. Tetapi kita balik kali ini untuk arahnya, yaitu searah dengan jarum jam. Masih di durasi 2 menit untuk proses pembreakinan yang kedua ini. Dan di menit pertama, jangan lupa ditetesin lagi untuk minyak antumnya. Oke, udah 2 menit, kita angkat lagi dinamonya, kita bersihkan lagi dengan menggunakan kontak cleaner standar.
putar-putar biar tambah bersih dan juga ketrok-ketrok. Dan kita istirahatkan lagi dinamonya setelah pembreakinan yang kedua selama 1 menit. Oke, udah masuk 1 menit, kita tetesan lagi singernya. Dan di sesi ketiga ini kita tingkatkan voltasenya menjadi 2 volt. Dan untuk arah putarannya kembali ke arah putaran yang pertama, yaitu berlawanan arah jarum jam. Kita masukkan ke holder break-in-nya. Langsung kita mulai sesi ketiga. Di sesi ketiga ini kita coba untuk melakukan break-in selama 3 menit. Dan kita coba untuk mainkan putaran angkurnya dengan cara menekan-nekan sedikit di bagian atas angkurnya. Ditekan-tekan ke dalam seperti ini. Tujuannya biar apa? Biar dinamonya ada hambatan sedikit dan proses pembreakinannya menjadi lebih sempurna. Dan di setiap 1 menit jangan lupa tetesin untuk minyak antumnya. Oke, sesi ketiga udah selesai dengan durasi 3 menit. Kita istirahatkan lagi untuk dinamonya. Kita bersihkan lagi, kepok-kepok lagi ke lap biar kotorannya keluar dan diistirahatkan selama 1 menit. Kita lihat dari sesi ketiga ini aja, angkur dinamonya udah kelihatan hasil proses pembreak-inannya. Kita coba terangin dulu pakai lampu sorotnya. Nah, di bagian angkur dinamonya udah kelihatan mengkilat sendiri yang bersentuhan dengan brusnya. Oke, untuk proses pembreakinannya udah lumayan baik. Kita lanjutkan untuk sesi keempatnya. Oleskan singer dan juga minyak antumnya. Dan kita tingkatkan untuk voltasenya menjadi 2,5 volt dan arah putarannya searah dengan jarum jam. Masih untuk sesi keempat ini kita coba mainkan lagi angkurnya dengan cara ditekan-tekan sedikit di bagian angkur bagian atasnya. Dan juga di setiap 1 menit diteteskan lagi minyak antumnya. Oke, sesi keempat sudah selesai. Kita semprot lagi, kepok-kepok lagi. Dan kita istirahatkan lagi selama 1 menit. Dan kita akan masuk ke sesi yang kelima, yaitu menggunakan voltase 2,8 volt dan arah putaran seperti yang pertama. Untuk durasinya sendiri di putaran kelima ini yaitu selama 2 menit. Dan didiamkan saja, nggak usah dimainin lagi angkur dinamonya. Oke, akhirnya 5 kali sesi untuk pembreak-inan dinamo Mabuchinya udah selesai. Dan kita akan coba ukur lagi untuk speednya menggunakan Tamiya cover bank yang pertama tadi. Masih dengan cara pengukuran yang sama. Masih dengan alat yang sama yaitu speed checker. Dan juga voltase baterai yang sama 2,95 volt. Langsung aja kita masukkan ke mobilnya. Kita lihat. Aduh, ribet banget nih pegang Tamiyanya. Bentar. Kita lihat, alhamdulillah ada perubahan kecepatan di rata-rata 23 RPM. Oke, 3 RPM aja udah berarti banget di kelas STB ini. Yang penting udah nambah speednya menjadi 23 RPM. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk proses pembreakinannya satu lagi. Menggunakan oli yang biasa saya gunakan. Dikocok dulu biar campur cairannya. Untuk pelumasan di bagian atas dan bawah dinamonya saya menggunakan lagi minyak antumnya. Dan untuk di bagian dalam angkurnya saya teteskan oli yang saya biasa gunakan. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu dari warnanya oli apa yang saya gunakan untuk di bagian dalam angkurnya. Boleh teman-teman komen aja di bawah di kolom komentar. Untuk proses break-in yang akan kita lakukan kali ini yaitu dengan metode barbar, langsung aja di 3 volt dan juga kita lakukan dengan 3 sesi. Dikarenakan voltase yang kita gunakan cukup tinggi, untuk durasi break-in-nya kita perkecil lagi dan juga sesinya kita lebih sedikit, yaitu 2 menit kali 3 putaran. Oke, untuk 2 menit pertama udah selesai. Kita istirahatkan dulu dinamonya selama 1 menit, bersihkan, tepok-tepok, dan tetes-tetes lagi. Oke, kita masuk untuk ke sesi yang kedua. Nah, di sini ada yang berbeda yang sering saya lakukan pada treatment pembreak-inan versi Babang BBL. Saya akan menggunakan ujung obeng yang digesekkan ke angkur dinamonya. Tujuannya untuk apa? Kita lihat sebentar lagi.
Menurut saya kalau misalkan brusnya bergesekan dengan angkur dengan posisi yang stabil, maka putaran dinamonya pun menjadi lebih lancar dan lebih kencang. Jadi saya bikin aja untuk permukaan si angkurnya menjadi lebih ngalegok gitunya bahasa Sundana mah. Nyoak mungkin ya untuk bahasanya. Ya itulah, intinya saya pengen si brusnya napak sempurna dan nggak geser-geser yang bersentuhan dengan angkurnya. Kayak gitu mungkin ya prinsipnya. Kita lanjutkan untuk sesi pembreakinan yang ketiga ini selama 2 menit lagi. Oke, selesai 2 menit. Di sesi yang kedua ini dibersihkan lagi dan juga diteteskan lagi untuk oli-olinya. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yang ketiga, dengan putaran dinamo kembali ke yang pertama. Oke, di sesi yang terakhir ini kita lakukan selama 2 menit lagi, dan di selama menit ke-1 saya coba semprotkan untuk kontak cleaner di bagian angkurnya. Saya sendiri nggak sampai bikin formula kayak Antum Mini 4WD, pokoknya tetes-tetes aja, gosok-gosok aja, semprot-semprot aja lah. Oke, sesi terakhir udah kita lakukan dan kita bersihkan lagi, dan kita akan coba tes langsung ke mobilnya. Dengan voltase yang sama, masih 2,95 volt, kita akan coba tes speednya di mobil cover Feng ini. Loh, kok gak mau nyala nih speed checkernya? Mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau beli speed checker kayak gini. Saya sering banget ngalamin situasi speed checkernya gak mau nyala setelah di on off, padahal baterainya udah penuh. Atau mungkin teman-teman pernah ngalamin hal yang sama, tulis juga di kolom komentar. Akhirnya ya nyala juga setelah dikentutin. Kita langsung coba untuk ukur lagi dinamo hasil break-inan yang kedua. Masih dengan dinamo yang sama yaitu Mabuchi. Kita dapat speednya berapa? Kita lihat. Oke, kita dapat 23 RPM juga. Yang artinya kecepatannya meningkat, proses pembreak-inannya berhasil. Oke, pertanyaannya sekarang gimana hasilnya kalau misalkan baterainya kita kasih voltase yang agak tinggi, yang artinya baterainya kita cas dengan penuh. Kita lihat di 3,05 volt, kita akan coba untuk lakukan lagi tes speednya. Oke, kita dapat 24 RPM di rata-rata kecepatannya. Menurut saya udah lumayan kebut sih di 24 RPM buat kelas STB ini, dan juga dengan menggunakan rasio gear 4,2:1 atau coklat merah udah lumayan banget. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung coba untuk turunkan mobilnya langsung ke trek 3 jalur. Kali ini saya berada di Piraku Race Mini 4WD lagi di Majalaya. Kita akan coba hasil break-inannya, langsung kita turunkan ke trek 3 jalurnya. Langsung kita gas, check it out.
Kita review dulu untuk rewardnya guys. Nu juara mau disorot? Oh iya. Oke, kita belawakan anjay. Bismillahirrohmanirrohim. Dan itu dia untuk keseruan vlog Tamiya kali ini. Dimulai dari cara saya membreak in sampai mobilnya dibalapin. Semoga ada manfaatnya dan bisa menghibur. Dan ikutin terus video keseruan untuk vlog Tamiya Mini 4WD hanya di channel Babang Bim.